Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Pratama dengan 3 digit NIM 039. Di sini saya berasal dari TRO kelas B, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari praktikum minggu lalu, yaitu tentang pemodelan motor DC. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu aplikasi atau software MATLAB. Nah, kemudian kita create new script. Nah, create new script ini nantinya kita masukkan variabel atau parameter-parameter yang nantinya akan kita masukkan. Kita buat bloknya di Simulink. Jadi nilai-nilai ini itu kita masukkan dalam script code ini. Jadi kita punya beberapa variabel ya, ada C, ada B, ada KE, ada KT, ada R, ada L. Nah, ini variabel ini itu nanti di Simulink juga bakal kita tarik nilainya. Jadi kita tarik nilainya dari si script ini. Oke, yang pertama kita run dulu agar nilai dari inisialisasi ini, dari variabel-variabel ini bakal masuk. Kemudian kita Simulink, kita create new Simulink kan. Oke. Dan kita buat blok seperti ini. Nah, ini karena udah aku buat pada minggu lalu, jadi sekarang aku bakal menjelasin mengenai gimana sih alur kerja dari diagram log ini. Jadi buat yang pertama itu kita sebelah kiri ini ada sumber utama, sumber energi utama dari motor DC, yaitu tegangan listrik di voltage. Nah, tegangan itu dimasukkan ke lilitan armatur. Nah, besarnya tegangan ini itu akan mempengaruhi besar arus yang mengalir ya teman-teman. Jadi pada akhirnya itu akan menentukan seberapa besar torsi yang bakal dihasilkan. Nah, kemudian kita masuk ke ini. Nah, di sini tuh ada block sum. Di sini tuh tanda plus itu artinya untuk menambahkan ya teman-teman. Jadi ketika misal voltage ini masuk tanda plus, berarti ketika masuk ini maka akan menambah tegangan gitu, menambah energi atau menambah tegangan, atau bisa juga menambah daya, arus, energi, atau torsi juga bisa teman-teman. Jadi kalau min itu untuk mengurangkan ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita juga ada resistansi, ada induktansi juga. Jadi resistansi ini itu akan menyebabkan penurunan pada tegangan ya. Nah, ini kan berarti ini resistansi nih. Kalau resistansi itu kan negatif ya. Negatif maka akan menurunkan si tegangan. Jadi itu hambatan kan, hambatan maka akan mengurangi tegangan gitu. Nah, kemudian ini ada gen atau pengalih. Ini ada induktansi. Nah, induktansi ini menyebabkan arus I nantinya itu tidak bisa berubah seketika, melainkan bertahap ya teman-teman. Ini ada gen atau pengalih. Kemudian ini ada turunan dari gain ini kan akan menghasilkan output. Kemudian dari output dari sini akan kita turunkan, dan ini ada integrator ya. Integrator itu integral. Nah, dari hasil ini itu akan menghasilkan si arus teman-teman. Ini harus masuk ke sini. Nah, di sini ketemu dengan KT. KT itu konstanta ya. Seperti yang udah tadi di script kita inisialisasi. Jadi ini nanti akan ketemu dengan gen dari KT, maka akan dikalikan. Nah, sesuai dengan rumus torsi itu, persamaan torsi kan akan menghasilkan torsi ketika arus dikalikan dengan KT atau konstanta ya teman-teman. Itu akan menghasilkan arus. Nah, arus yang mengalir dari tadi ini, dari output ini akan menghasilkan torsi elektromagnetis sesuai dengan konstanta motor. Nah, hubungan itu menunjukkan bahwa semakin besar arus maka semakin besar torsi pada motor. Nah, setelah itu ini akan lanjut lagi, akan masuk di sini ada sum lagi. Nah, ini berarti torsi akan masuk menambahkan. Nah, di sini juga ada redaman.
atau gesekan. Redaman kan berarti akan mengurangkan ya teman-teman. Nah, dari sini torsi digunakan untuk memutar rotor. Nah, namun gerakan rotor itu dipengaruhi oleh dua faktor teman-teman. Jadi ada inersia dan juga ada redaman. Jadi inersia itu menahan perubahan kecepatan. Semakin besar J atau inersia, maka semakin lambat respon motor. Kemudian ada redaman, daya gesek yang melawan kecepatan sebanding dengan omega. Oke, hasil dari ini itu ada gen pengalih, kemudian lanjut lagi ada turunan, ada integral. Nah, dari integral ini akan menghasilkan kecepatan ya. Jadi integrator yang pertama itu percepatan sudut akan menghasilkan kecepatan sudut ya. Jadi ini ya. Jadi output dari ini tuh ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini kita integralkan ya teman-teman. Kita integralkan, maka akan menghasilkan speed atau kecepatan. Jadi kemudian dari speed ini bakal kita balikin lagi atau feedback, itu akan menghasilkan tegangan balik ya. Dari ini kan menghasilkan kecepatan ya, katakanlah kecepatan rotor. Nah, ini akan menghasilkan feedback tegangan balik ke sini. Ini KE kan, konstanta dikalikan dengan konstanta, ini turunin. Nah, maka akan kembali lagi ke sini tegangan balik teman-teman. Jadi akan masuk lagi ke persamaan listrik. Nah, umpan balik ini otomatis akan mengatur arus kan, agar motor tidak berputar tak terbatas. Jadi kecepatannya akan menyesuaikan dan bisa stabil ya. Jadi output dari keluaran sistem ini itu ada dua. Jadi ada torsi, di sini ada torsi. Nah, kemudian ada kecepatan sudut. Gitu teman-teman. Jadi alurnya gini teman-teman. Tegangan diberikan ke motor kan. Kemudian tegangan ini ngebentuk arus. Nah, arus itu dipengaruhi oleh ada R resistor, ada L induktansi, dan juga ada tegangan balik tadi teman-teman. Nah, torsi, kemudian ada torsi. Torsi ini memutar rotor dengan mempertimbangkan antara inersia dan juga gesekan. Nah, perputaran rotor ini akan menghasilkan kecepatan sudut ya teman-teman. Nah, kecepatan sudut ini akan kembali, maaf bukan kecepatan sudut, kecepatan omega. Ya, jadi berarti kecepatan ya teman-teman, kita anggap kecepatan. Maka kecepatan ini akan kembali lagi menghasilkan tegangan balik, yaitu KE yang mengurangi arus masuk teman-teman. Jadi ini kan sumnya tuh negatif, berarti mengurangi. Nah, sistem kemudian mencapai steady state itu ketika kondisi torsi elektromagnetis sama dengan torsi redaman plus torsi beban. Jadi tujuannya dari tegangan balik ini itu akan menghasilkan keluaran nanti yang bakal stabil teman-teman. Jadi dia akan mengurangi si arus yang masuk ke dalam motor, dan kemudian itu bisa menstabilkan si motor ya teman-teman. Oke, kemudian setelah tadi kita menyusun diagram blok ini, kemudian saya juga tadi udah menjelaskan mengenai bagaimana sih alur kerja dari diagram blok ini. Nah, di sini tuh kita kemudian menambahkan scope ya. Scope di sini artinya untuk menampilkan output dari pemodelan atau dari diagram blok ini ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan scope untuk menampilkan grafik. Itu kita bisa melihat grafik dari si torsi, kemudian kita juga bisa melihat grafik dari kecepatan. Nah, ini kita setting dulu, misal stop time-nya. Stop time ini artinya seberapa lama data itu diambil. Misalnya saya men-setting 1, berarti itu data yang diambil itu sebanyak selama 1 second. Jadi grafiknya itu nanti berjalan selama 1 second teman-teman. Oke, coba kita run dulu ya teman-teman. Kita lihat untuk grafik yang pertama, kita lihat untuk grafik torsi. Nah, oke, begini untuk grafik torsinya teman-teman. Jadi grafik ini itu terlihat responnya diawali dengan kenaikan cepat ya teman-teman. Jadi ini naik cepat, kemudian hingga mencapai puncak sekitar
0,115 ya teman-teman, 115 itu overshoot ya. Jadi setelah itu torsi mengalami sedikit penurunan, itu bahkan bisa dikatakan undershoot sebelum akhirnya stabil ya teman-teman, sebelum akhirnya itu stabil atau mencapai nilai steady state sekitar 0,9 0,09 ya teman, 0,095 lah. Nah, kondisi ini tuh bisa terjadi, bisa disebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama itu ketika motor pertama kali diberikan tegangan itu arus armatur itu sangat besar karena rotor itu masih diam. Nah, arus besar ini menghasilkan torsi awal yang tinggi. Ini teman-teman, torsinya kan tinggi langsung ini overshoot nih, terus turun, terus baru steady state. Nah, seiring bertambahnya kecepatan rotor itu kan akan timbul gaya gerak listrik atau back EMF, itu akan melawan arus kan, sehingga arus dan torsi mulai menurun. Nah, ini itu akan turun. Nah, setelah motor mencapai kecepatan tertentu itu torsi menjadi konstan dan hanya melawan gaya gesek dan redaman pada sistem. Nah, ini mulai steady state ya teman-teman. Artinya torsi berperan besar di awal untuk mempercepat motor, lalu turun ketika kecepatan sudah tercapai. Itu teman-teman. Itu untuk kesimpulan dari si torsi ini. Kemudian kita buka untuk speednya ya teman-teman. Ini speednya. Nah, ini tadi saya kan nyeting stop time-nya 1, maka di sini data yang diambil itu waktunya itu selama 1 detik ya teman-teman. Ini selama 1 detik. Oke, jadi pada grafik kecepatan ini itu menunjukkan kenaikan dari 0 motor diam menuju sekitar 1, berapa ini? 1,05 lah ya radian per second. Nah, pada awalnya kan overshoot, kemudian sedikit menurun dan akhirnya stabil di sekitar berapa ini? 0, sama 0,95 lah ya. 0,95 radian per second. Nah, kondisi ini itu terjadi itu disebabkan karena pertama ya, jadi biasanya tuh kalau kecepatan itu tegangan masukkan itu menyebabkan arus mengalir di lilitan kan, coil kan. Nah, arus itu akan menghasilkan torsi elektromagnetik. Nah, torsi ini akan mempercepat rotor sehingga kecepatan bertambah. Nah, ketika rotor berputar, maka akan timbul tegangan balik yang menurunkan arus. Nah, sehingga percepatan motor melambat dan akhirnya itu akan berhenti pada kecepatan yang stabil ya teman-teman. Nah, nilai steady state ini itu ditentukan oleh besar tegangan input serta parameter motor seperti resistansi, konstanta motor, inersia, dan koefisien gesek. Itu yang sesuai yang aku jelasin tadi pada diagram blok ya teman-teman. Jadi hubungannya gini teman-teman. Pada awal itu tadi kita bandingin sama grafik torsi tadi ya. Jadi di awal kan torsi tinggi itu akan mempercepat rotor, kemudian kecepatan naik kan. Nah, kemudian saat kecepatan meningkat itu akan tegangan back EMF atau tegangan baliknya itu gaya gerak listriknya akan bertambah ya, sehingga akan tegangan balik itu menyebabkan arus menurunkan. Itu kan tadi blok yang sum itu kan masuk ke minus, jadi artinya menurunkan arus kan. Nah, torsinya juga akan berkurang. Nah, dan steady state-nya torsi kecil namun cukup kan untuk ketika kan kecepatan bertambah kan, maka si motor udah makin cepet kan, jadi torsinya diturunin tuh, kecepatannya udah cepet kan, jadi itu kecepatannya lama-lama bakal konstan gitu. Jadi gini teman-teman, ibarat kan si kita analogikan kalau motor kan, motor itu bekerja pertama kan posisi diam, maka arus yang masuk itu pasti kan gede. Tujuannya untuk apa? Karena untuk mendorong motor yang pertama, untuk dorongan atau torsi. Nah, ketika sudah mencapai kecepatan yang mungkin udah tinggi ya, terus kan otomatis torsinya akan menurun kan. Torsi menurun, sedangkan kecepatan akan terus stabil kan. Kayak motor lah teman-teman, kita masuk gigi 1 itu kan tenaganya bakal gede banget ya kan. Itu tenaga itu ibaratkan kita torsi. Nah, torsi kemudian ketika itu jalan, terus kan kalau udah jalan kan berarti bebannya makin ringan kan, dorongannya kan berarti dikurangin kan.
kecepatannya itu bisa tambah, tapi dorongannya itu kita kurangin karena udah jalan kan, kita makin kurangin torsi kayak gitu teman-teman. Jadi untuk grafik speed dan torsi itu seperti itu. Oke teman-teman, jadi buat selanjutnya saya bakal jelasin. Tadi kan kita udah buat diagram blok ya, seperti ini kan tadi ya. Nah, kemudian dari diagram blok ini semuanya kita blok kan, kita blok semuanya. Kemudian kita klik Ctrl G. Nah, tujuannya apa? Dari klik Ctrl G ini, Ctrl G maka akan menghasilkan subsistem seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini kita bikin jadi dua subsistem ya. Jadi ada subsistem blok yang pertama dan juga subsistem blok yang kedua. Nah, kemudian sesudah kita membuat subsistem, maka kita rangkai lagi diagramnya. Kita buat diagram blok lagi menjadi seperti ini ya teman-teman. Seperti demikian. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin dulu gimana sih sistem diagram blok yang ini. Setelah kita buat subsistem, maka yang pertama di sini kita kan menambahkan lag kompensator dan lead kompensator. Nah, tujuan dari diagram ini itu nantinya kita bisa menganalisis ya. Jadi kita punya scope nanti keluaran dari ini, maka kita bisa membandingkan kedua jenis kompensator ini itu mempengaruhi respon motor DC seperti apa gitu. Oke, jadi buat yang pertama ini sebelah kiri itu kita ada input step signal ya. Jadi sistem ini itu diberi masukan berupa sinyal step sebagai perintah kecepatan motor. Nah, sinyal ini itu nantinya akan menjadi target yang harus diikuti oleh motor. Nah, kemudian buat yang selanjutnya ini ada summing point. Summing point ini sama kayak sum, tapi di sini tuh sebagai pembanding ya teman-teman. Jadi di sini tuh untuk membandingkan antara keluaran dari si motor atau feedback dengan input. Jadi kita membandingkan input dengan output. Jadi di sini kan sistemnya closed loop ya teman-teman. Jadi kita membandingkan dari feedback ini output akan dibandingkan dengan input. Jadi akan menghasilkan error kan. Selisihnya itu akan menghasilkan error, yaitu besarnya perbedaan antara kecepatan yang diinginkan dengan kecepatan aktual motor. Nah, oke, next kita lanjut. Selanjutnya ada lag kompensator ya dengan fungsi transfer 44 S plus 44 per S plus 0,01. Nah, apa sih fungsi dari lag kompensator ini? Jadi, fungsi dari lag kompensator ini itu bisa untuk menambahkan gain tinggi pada frekuensi rendah, sehingga dari sistem ini akan mengurangi steady state error. Jadi, akan mengurangi kesalahan jangka panjang. Nah, namun, respon menjadi lebih lambat karena ada pole yang dekat dengan nol. Nah, jalur ini tuh dihubungkan dengan motor DC yang pertama kan, ini. Kemudian, yang di bawah ini ada lead kompensator. Nah, dengan fungsi transfer 160.000 S plus 5,6 E6 per S plus 1035. Nah, fungsi dari lead kompensator ini itu memberikan tambahan fase pada frekuensi menengah sehingga sistem bisa merespon lebih cepat dan lebih stabil. Nah, lead kompensator ini cocok untuk memperbaiki dinamika transient seperti rise time atau overshoot. Nah, jalur ini dihubungkan dengan motor DC yang ini. Jadi motor DC yang kedua ya ini teman-teman. Nah, kedua motor DC ini itu menerima tegangan dari kompensator dan menghasilkan kecepatan sebagai output. Nah, ini outputnya. Jadi output ini output kecepatan ini itu kembali ke summing point. Ini kembali lagi untuk mengetahui dan dibandingkan dengan kecepatan yang diinginkan. Jadi ini akan menghasilkan error ya. Error itu selisih antara output dengan input. Selisih antara input dengan output gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ini ada max. Di sini max itu untuk menggabungkan ya. Jadi menggabungkan antara kecepatan dari kedua motor DC ini. Jadi kemudian kita sambungkan ke scope untuk menampilkan grafik dari kedua motor ini, kedua keluaran output ini.
Jadi intinya itu untuk light kompensator itu fokus pada akurasi jangka panjang. Jadi memperkecil error steady state tetapi membuat respon lebih lambat. Nah, kemudian kalau untuk LED kompensator ini fokus pada kecepatan respon, mempercepat rest time dan meningkatkan stabilitas, namun error steady state bisa lebih besar dibanding lag. Oke. Kemudian kita masuk ke grafiknya ya teman-teman. Kita run dulu. Kita masuk ke grafiknya. Oke. Ya, seperti ini grafiknya teman-teman. Kita bisa analisis untuk grafik dari si kedua keluaran atau kedua output dari kedua motor ini. Jadi untuk yang pertama ya, jadi untuk yang garis biru itu untuk yang lag kompensator ya teman-teman. Jadi ini untuk lag kompensator tuh hampir langsung mencapai nilai referensi. Jadi stop time-nya kan bentar. Jadi langsung mencapai nilai referensi yaitu kurang lebih 1. Kemudian tidak ada overshoot ya, tidak ada overshoot yang signifikan. Kemudian stabil dan presisi di steady state. Nah, artinya apa? Dari ini lag kompensator ini itu berhasil mengurangi error jangka panjang dan menjaga kestabilan meskipun respon awalnya lebih tenang dan tidak agresif teman-teman. Jadi berhasil mengurangi error jangka panjang dan menjaga kestabilan meskipun respon awalnya lebih tenang, tidak agresif. Nah, kemudian untuk yang garis kuning ini, untuk yang kuning itu LED kompensator. Jadi untuk LED kompensator ini rest time lebih lambat di awal dibanding biru. Nah, kemudian terjadi overshoot melewati nilai referensi sekitar 5-10% ya ini teman-teman. Kemudian ada osilasi kecil sebelum menuju steady state dan terdapat sedikit error akhir output kurang dari 1. Jadi untuk LED kompensator ini mempercepat dinamika sistem tetapi menghasilkan overshoot dan tidak seakurat lag pada steady state. Jadi itu untuk perbandingan antara lag kompensator dan lead kompensator. Jadi gini, untuk dari rest time-nya, dari lag itu lebih cepat mencapai target. Terus untuk overshot-nya hampir tidak ada ya kalau lag ini. Kemudian steady state-nya hampir 0 karena ini kita bisa lihat sistemnya itu stabil, tidak ada error ya untuk steady state-nya. Stabilitas sangat stabil. Kemudian untuk si LED kompensator ini rest time atau responnya itu lebih lambat di awal. Kemudian ada overshoot yang besar ya, tadi sekitar 5-10%. Kemudian untuk steady state-nya itu ada error kecil. Nah, kemudian sistemnya tuh kurang stabil ya. Jadi ada osilasi kan ini, osilasi sebelum akhirnya stabil. Oke, jadi teman-teman untuk yang pertama kan tadi aku udah jelasin yang grafik kan yang dalam diagram blok itu, yang di dalam diagram blok yang dalam subsistem ini. Nah, itu kan yang dari lag kompensator. Nah, ini aku bakal jelasin untuk diagram blok yang dari subsistem yang dipengaruhi LED kompensator. Ini tuh grafiknya akan berbeda ya teman-teman karena transfer fungsinya juga beda, terus fungsi dari lag sama lead itu juga beda ya. Oke, mungkin bisa kita cek ya. Untuk rangkaiannya sama ya, untuk diagram bloknya tuh sama kayak yang di lag kompensator. Terus kita langsung run aja, kita lihat untuk grafik dari torsinya dulu. Nah, oke. Seperti ini untuk bentuk grafiknya teman-teman. Jadi grafik yang lag kompensator ini itu yang torsi itu menunjukkan lonjakan awal atau overshoot pada saat diberi input ya teman-teman. Nih lonjakannya overshoot banget kan. Nah, nilai torsi kan sempat naik kan sekitar 2,5 kurang lah ya teman-teman, sekitar 2,5 Nm. Nah, kemudian menurun dengan cepat dan stabil kan, mendekati nilai hampir 0. Nah, artinya torsi itu
hanya meningkat di awal ketika motor harus mengatasi inersia atau percepatan awal. Nah, setelah kecepatannya stabil, maka kebutuhan torsinya itu akan menjadi kecil. Jadi awalnya doang, terus ketika udah kecepatannya stabil, maka torsinya akan diperkecil terus ya teman-teman. Nah, ini tuh sesuai dengan teori motor DC bahwa torsi elektromagnetik itu berkurang saat kecepatan mendekati steady state karena adanya back EMF atau tegangan balik. Nah, ini untuk torsinya, kemudian untuk speednya, untuk kecepatannya, kita bisa lihat seperti ini grafiknya teman-teman. Jadi grafik untuk kecepatan yang dipengaruhi oleh lag kompensator itu seperti ini. Jadi awalnya itu terjadi kenaikan ya, kenaikan cepat hingga 1, berapa nih? 1,05 lah ya katakanlah radian per second. Jadi ada sedikit overshoot. Nah, kemudian si sistem ini menurun sedikit stabil pada kecepatan sekitar 1 berarti ini masih stabil. Nah, 1 radian per second. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa LED kompensator itu akan responnya tuh lebih cepat mencapai steady state dengan errornya kecil ya teman-teman. Jadi itu maaf tadi ada gangguan telepon. Di LED kompensator itu responnya cepat dengan steady state juga untuk errornya kecil, steady state errornya kecil. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.